الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ashabul Ukhdud yang membakar ribuan manusia di dalam parit. Percayakah Anda pada keadilan Tuhan, bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan pula? Kalau tidak percaya, sebaiknya Anda harus menengok kembali ke belakang tentang sejarah umat manusia yang telah tertimpa bencana akibat durhaka kepada Tuhan, atau tentang manusia yang mendapatkan berkah Tuhan hanya karena satu kebaikan yang telah mereka perbuat. Sejarah mencatat berbagai bangsa dan masyarakat yang hancur karena kejahatan atau kezaliman yang telah mereka perbuat. Kaum Ad, Tsamud, dan banyak bangsa lain yang hancur atau dihancurkan Tuhan hingga hilang di telan bumi. Kisah yang akan saya bawakan ini adalah salah satu dari kenyataan sejarah yang pernah terjadi pada masa silam. Satu potret penguasa tirani bernama Zunuwas yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-9. Di negara Yaman hiduplah sebuah suku yang bernama Hamir. Suku ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Zunuwas. Raja ini kemudian dianggap sebagai raja terakhir yang memerintah suku Hamir. Zunuwas memiliki perangai yang sangat kejam. Ia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang lain untuk memenuhi ambisinya. Kekejaman Zunuwas salah satunya nampak ketika dia membunuh semua penduduk Najran yang tidak mengikuti agama Yahudi. Bahkan bagi penduduk non-Najran yang tidak beragama Yahudi juga menjadi korban kekejaman Zunuwas. Dia punya ambisi ingin menjadikan agama Yahudi sebagai ideologi negaranya dan agama yang dianut oleh semua umat manusia di dunia. Alkisah, pada suatu hari Zunuwas mendengar berita bahwa penduduk Najran telah memeluk agama Nabi Isa, Nasrani, dan sedikit sekali yang memeluk agama Yahudi. Bagaikan ditusuk-tusuk belati, Zunuwas sakit sekali mendengar berita ini. Wajahnya seketika menjadi merah menahan amarah yang tak terhingga. Tidak tahan dengan gejolak jiwanya yang terus-menerus memanas, Zunuwas mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk Najran. Kemudian dipanggillah semua anak buahnya. Setelah berkumpul di hadapan Zunuwas, mereka diperintahkan untuk membuat satu pasukan perang khusus untuk menyerang penduduk Najran. Tibalah saatnya hari penyerangan. Zunuwas bersama pasukan khususnya berkumpul di depan gerbang istana, siap-siap melakukan penyerangan dahsyat ke Najran. Jumlah pasukannya banyak sekali, hampir-hampir tidak bisa dihitung. Zunuwas sendiri yang langsung memimpin pasukan itu. Sepanjang perjalanan,
Dada Zunuwas terus berdebar-debar kencang, tidak sabar ingin cepat-cepat menghancurkan penduduk Najran. Tidak lama kemudian sampailah Zunuwas dan pasukannya di perbatasan wilayah penduduk Najran. Mereka tidak langsung masuk ke wilayah tujuan, tapi berhenti sejenak di perbatasan itu untuk beristirahat sembari merencanakan langkah selanjutnya. Tenda-tenda kemudian didirikan untuk tempat berteduh. Setelah cukup beristirahat, kemudian Zunuwas memanggil orang-orang kepercayaannya untuk menghadap. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan sehubungan dengan rencana selanjutnya yang harus diambil dalam penyerangan itu. Akhirnya dicapai satu kesimpulan, yaitu sebelum melakukan penyerangan sebaiknya para pimpinan penduduk Najran diberitahukan terlebih dahulu tentang niat itu. Kemudian diutuslah seseorang untuk menemui para pimpinan suku Najran. Saya datang ke sini membawa pesan untuk mengundang kalian ke tempat raja saya di perbatasan, ucap sang utusan kepada para pimpinan penduduk Najran. Baiklah, kami akan ke sana, jawab para pimpinan itu dengan serentak. Bersama sang utusan, akhirnya para pimpinan penduduk Najran itu pergi menemui Zunuwas. Ketika mereka menghadap Zunuwas, sang raja itu berkata, "Aku datang kemari setelah menerima kabar bahwa sebagian besar penduduk Najran telah meninggalkan agama Yahudi dan mereka telah memeluk agama Nabi Isa atas bimbingan seorang Nasrani Roma yang bernama Daus. Aku berada di sini dengan pasukan yang besar untuk mengembalikan agama Yahudi dan menghapuskan agama Nasrani sampai habis. Gagasan memanggil kalian ini bertujuan agar kalian pergi menemui orang-orang pandai di kalangan masyarakat kalian dan membujuk mereka untuk mengajak orang-orang kembali kepada Yahudi. Hanya ada dua jalan yang terbuka bagimu, memeluk agama Yahudi atau bersiap-siap untuk menghadapi hukuman yang paling berat, yaitu kematian." Seperti sudah diduga sebelumnya, para pimpinan itu serentak menolak permintaan Zunuwas. "Kami tidak memerlukan nasihat siapapun. Kami telah menemukan jalan yang benar dan mengikuti ajaran-ajaran serta perintah-perintahnya. Kami tidak takut kepada kematian. Kami akan mengorbankan apapun untuk membela agama kami." Bagai disambar petir, Zunuwas bangkit dari kursi kebesarannya dengan muka merah menahan amarah. Dia tidak menduga sama sekali kalau mereka akan memberikan jawaban yang bertolak belakang dengan keinginannya. Seketika itu juga Zunuwas memerintahkan orang-orangnya untuk membuat parit sedalam-dalamnya. Niat untuk menghancurkan penduduk Najran yang beragama Nasrani sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan bersusah payah dan sedikit makan waktu lama, akhirnya parit-parit itu berhasil dibuat. Ukurannya sangat besar sekali sehingga mampu menampung ribuan orang. Kemudian sang raja memerintahkan orang-orangnya untuk mengisi parit-parit itu dengan kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul dengan banyaknya, kemudian dibakar dan seketika berubahlah menjadi kobaran api yang sangat besar. Cepat buru orang-orang Najran yang beragama Nasrani dan masukkan ke dalam parit. Kalau tidak mau, bunuh saja mereka di tempat, perintah Zunuwas kepada anak buahnya dengan geramnya. Akhirnya perburuan orang-orang Najran yang beragama non-Yahudi pun dimulai. Sementara yang melawan semuanya dibunuh sampai tidak ada yang tersisa. Sedikit sekali yang bisa menyelamatkan diri dari amukan para tentara Zunuwas. Seketika itu juga wilayah yang ditempati orang-orang Najran menjadi lautan darah. Darah berceceran di mana-mana. Ada di antara mereka yang hilang sebagian tangannya, kakinya, telinganya, dan kepalanya. Orang-orang yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke hadapan Zunuwas. Tanpa menunggu perintah, mereka kemudian dilemparkan satu persatu ke dalam parit. Jerit tangis dan ketakutan serentak memecah angkasa raya saat itu. Ribuan manusia dibakar hidup-hidup karena membangkang mengikuti agama Yahudi yang dianut oleh Zunuwas. Mereka layaknya seperti ikan yang sedang dipanggang. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dan membebaskan mereka. Sementara itu sang raja dan pasukannya tertawa terbahak-bahak di atas parit menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu.
Mereka seolah-olah sedang merayakan sebuah pesta kemenangan, berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkannya selama ini. Pemandangan mengerikan itu terus berlangsung sampai beberapa waktu lamanya, sampai kemudian bara api yang memenuhi parit-parit itu padam dengan sendirinya. Tinggal mayat-mayat hitam yang mengelepuh kulitnya yang tersisa. Sejarah mencatat sekitar 20.000 orang Najran yang telah dibantai dan dibakar hidup-hidup. Setelah peristiwa mengenaskan itu, untuk beberapa lamanya kota Najran sepi dari keramaian, seolah-olah tidak berpenghuni lagi. Roda pemerintahan dan kehidupan ekonomi kota itu praktis hampir mati. Mungkin butuh waktu sangat lama untuk bisa membangunnya kembali. Sebaliknya, Junuwas dan pasukannya riang gembira merayakan pesta kemenangannya di istana. Alunan musik dan irama-irama kebahagiaan menghiasi istana itu tiap harinya. Tarian-tarian indah dan eksotik oleh wanita-wanita cantik dengan irama-irama musik padang pasir juga kadang didatangkan untuk menyemarakan pesta-pesta yang dijalani Junuwas dan orang-orangnya di istana. Namun Junuwas tidak bisa terlalu lama menikmati hari kemenangan itu. Baginya cukup merasakan beberapa hari saja merayakan kebahagiaannya, karena tiba-tiba istananya kemudian diserang secara tiba-tiba oleh segerombolan pasukan yang kekuatannya jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan pasukannya. Mendapat serangan yang cukup mendadak itu, jelas saja Junuwas dan pasukannya kelimpungan dan kewalahan. Berbagai upaya perlawanan diberikan Junuwas dan pasukannya terhadap musuhnya. Karena kekuatannya tidak berimbang, akhirnya pasukan Junuwas dapat dikalahkan. Banyak sekali yang tewas, termasuk Junuwas sendiri gugur di dalamnya. Namun pertanyaan kemudian muncul, siapakah para penyerang itu yang tiba-tiba saja menyerang Junuwas dan pasukan perangnya hingga luluh lantak? Ternyata penyerang itu adalah pasukan Nasrani yang langsung dipimpin komando Najasyi. Raja Najasyi melakukan penyerangan terhadap Junuwas dan pasukannya atas anjuran Kaisar Nasrani yang berada di Roma. Setelah mendapat pengaduan dari salah seorang penduduk Najran yang berhasil melarikan diri dari perburuan pasukan Junuwas, Kaisar Roma itu mengirim surat kepada Najasyi dan Raja Abyssinia yang beragama Nasrani untuk menyerang Junuwas. Hal ini terlihat dari pembicaraan Kaisar Roma langsung setelah mendengar pengaduan orang yang berhasil meloloskan diri itu. Negerimu sangat jauh dari kerajaanku, sehingga aku tidak dapat melawan Junuwas. Namun aku akan mengirim surat kepada Najasyi, Raja Abyssinia yang beragama Nasrani. Kerajaannya berada di dekat Yaman, kerajaan Junuwas. Akan mudah bagi Najasyi untuk mengalahkan Junuwas. Najasyi setuju untuk menyerang Junuwas. Terjadilah pertempuran hebat antar keduanya. Akhirnya Najasyi berhasil mengalahkan Junuwas yang tewas dalam pertempuran itu. Demikianlah kisah tentang hancurnya sebuah kerajaan yang ambisius dan serakah terhadap orang-orang yang berbeda agama dengan dirinya. Tuhan telah menghancurkan Junuwas dan orang-orangnya yang telah membuat parit Ashabul Ukhdud untuk membakar ribuan manusia yang tidak berdosa. Pada akhirnya keadilan itu akan menang dan kebatilan selamanya akan kalah. Tuhan Maha Tahu dan kita harus mengakui kebenaran ini. Pesan dari kisah ini, ada beberapa catatan yang perlu diketahui bersama. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara agama-agama di dunia. Pertama, hendaklah kita saling menghormati agama masing-masing. Apapun agama yang dipeluk orang lain, kita harus saling menghargai. Agama adalah persoalan keyakinan pribadi. Jadi janganlah kita memaksa orang lain untuk memasuki agama yang kita anut. Kedua, kalaupun kita hendak menyebarkan keyakinan kita kepada orang lain, hendaklah ditempuh dengan jalan damai. Kekerasan bukanlah suatu solusi, justru bisa menimbulkan permusuhan yang tidak ada hentinya. Ketiga, hendaklah ditanamkan pada diri kita masing-masing bahwa agama apapun termasuk Islam tidak pernah melarang umatnya untuk hidup berdampingan bersama pemeluk agama lain. Sejauh mereka tidak memerangi umat Islam,
maka tidak ada alasan bagi kita untuk memusuhi, apalagi memerangi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.